Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hadian Mawarid dengan NIM V10251. Di sini saya akan mereview novel tentang Cerita dari Digul. Cerita dari Digul ini disunding oleh Pramudia Anantatur, merupakan cetakan ke-11, diterbitkan oleh KPG pada tahun 2019. Buku ini bertebalkan 219 halaman. Nah, Cerita dari Digul ini merupakan kumpulan karya tulis para ex-Digulis yang pernah dibuang di tahanan politik semasa kolonial Belanda. Berbagai cerita disuguhkan saat mereka berada di daratan Digul, Papua Barat. Terus buku dari Digul ini diambil dari beberapa cerita. Yang pertama itu karyanya Rustam Digulis, karya D.E. Manutru dengan buku Rustam Digulis. Terus Oen Botik dengan judul Darah dan Air Mata di Boven Digul. Terus karya Abdul Karim dengan judul Pandu Anak Buangan. Terus ada karya Wiranta Antara Hidup dan Mati atau Buron dari Tanah Boven Digul. Terus Tanpa Pengarang, Minggat dari Digul. Nah, cerita dari Digul ini berawal dari Rustam Digulis. Nah, berkisah tentang seorang kuli perkebunan Belanda yang bernama Rustam. Ia tampil membela kawan sesama kuli yang mendapat perlakuan tidak adil dari petugas pengawas perkebunan. Nah, Rustam melancarkan propaganda kepada rekan senasib yang harusnya diperoleh semestinya. Nah, sama rata sama rasa, itulah yang dikorbankan oleh Rustam Digulis. Terus sayangnya usahanya terhenti. Rustam ditangkap saat melakukan rapat. Ketika penggeledahan, Belanda menemukan kartu anggota Partai Komunis yang membuatnya diasingkan ke Digul. Nama Rustam adalah satu-satunya yang beruntung. Kenapa ya beruntung? Karena dia hanya di Digul itu hanya beberapa tahun. Kemudian dia sudah dikembalikan ke tanah kelahirannya, yaitu Pematang Siantar. Nah, di Pematang Siantar sendiri, dia itu ada seorang wanita yang ia cintai, namanya itu Cindai. Nah, namun karena si Rustam itu adalah tahanan ex-komunis, jadi dia itu seperti si Cindai itu tidak disetujui oleh orang tuanya. Nah, karena tidak disetujui, maka mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kawin lari. Nah, setelah beberapa hari mereka mengasingkan diri, keluarga Cinda itu mencarinya. Nah, setelah 15 hari dicari, akhirnya Cinda ditemukan, lalu dibawa balik oleh keluarganya dengan si Rustam tadi. Nah, terus akhirnya keluarga mereka pun melakukan persidangan yang akhirnya tetap tidak bisa untuk menikah karena ya tadi balik lagi Rustam adalah tahanan bekas komunis. Terus endingnya itu akhirnya si Rustam menghalalkan beberapa cara untuk menikahi si Cindai tadi. Nah, yang kedua ada Darah dan Air Mata di Boven Digul. Nah, cerita ini diawali dari seorang pemuda bernama Margono yang dia itu membuat sebuah aksi gila, terlibat dalam sebuah aksi gila yang pada saat itu membuat ia ditangkap dan diasingkan. Nah, dia itu melakukannya dengan sengaja karena dia sendiri mempunyai istri yang sudah diasingkan di Digul. Nah, setelah ia diasingkan di Digul, dia menaiki kapal kan, dan dia bertemu dengan Haji Barmawi. Nah, dia itu bercerita-cerita tentang komunis dan lain-lain. Nah, sampainya di Digul, akhirnya ia menemukan Aminah. Namun, si Aminah tersebut ternyata sudah mempunyai seorang suami yang juga diasingkan pada saat itu. Nah, karena si Aminah ternyata masih suka dengan si Margono, nah teman si Aminah itu mengirimkan surat kaleng yang berupa bahwa si Aminah itu telah berselingkuh dengan seseorang, yaitu Margono itu. Nah, terus diteror, akhirnya suami dari Aminah yang bernama Mardi Saputra ini
akhirnya bunuh diri. Nah, setelah bunuh diri, akhirnya si Aminah kembali lagi dengan si Margono. Nah, lalu mereka akhirnya pergi untuk melarikan diri dari Digul, tapi kurang di sini kurang dijelaskan kemana si Aminah dan si Margono pergi. Yang ketiga ini bercerita tentang si Pandu Anak Buangan karya Abdul Karim. Nah, Pandu Anak Buangan ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Pandu, yaitu bekerja di sebuah kantor yang dimiliki oleh mertuanya. Nah, suatu saat dia mendengar kabar bahwa adanya Partij Semarang yang seperti gerakan propaganda untuk melawan pemerintah Belanda. Nah, awalnya sudah diingatkan oleh mertuanya bahwa jangan ikut organisasi tersebut, tetapi peringatan yang diberikan oleh mertuanya tidak diperindah oleh si Pandu. Nah, lalu akhirnya si Pandu itu dipecat dari jabatan di kantor mertuanya tersebut. Lalu Pandu akhirnya seperti mengasingkan diri dan pindah keluar dari Semarang. Pada tahun 1922, ia kembali lagi ke Semarang dan bertemu dengan seorang perempuan baru lagi. Perempuan ini bernama Zus Emi. Nah, karena Zus Emi itu pintar dan cantik, nah Pandu itu jadi terkesima. Jadi si Pandu ini akhirnya memutuskan untuk menikahi Zus Emi. Tapi karena pekerjaan Pandu yang tidak tentu dan Zus Emi juga belum bekerja, maka mereka berdua merupakan keluarga yang tidak berkecukupan. Nah, tetapi Zus Emi ini masih tetap mau bersama Panda dan menikmati hidupnya dengan susah payah dan diliputi kemiskinan. Nah, pada tahun 1926, Pandu tidak bebas seperti sebelumnya. Dia sering dimasukkan ke penjara, terus disiksa. Nah, tapi Zus Emi ini masih bersedia dengan si Pandu, masih bersama si Pandu. Nah, bulan demi bulan berlanjutannya si Pandu ini ternyata tidak cuma di penjara, ternyata dia juga diancam akan dipindahkan ke Digul. Nah, setelah Zus Emi mendengar berita tersebut, Zus Emi sendiri juga dihubungi oleh seorang konglomerat dari Betawi yang menawarkan kehidupan yang mewah dan keamanan baginya. Nah, kemudian Zus Emi pun akhirnya juga menyetujui bahwa ia akan menikahi si orang Betawi tersebut. Nah, si Pandu kan akhirnya sakit hati untuk yang kedua kalinya. Nah, lalu si Pandu ini dipindahkan ke Digul kan jadinya tadi. Nah, setelah sampai di Digul, akhirnya si Pandu itu terseret ke sebuah aliran yang alirnya itu kan sebenarnya di Digul itu ada 6 aliran, dan si Pandu ini masuk ke salah satu aliran yang alirnya bertempat di Tanah Merah. Yang bertempat di Tanah Tinggi, yang sebelumnya si Pandu ini berasal dari daerah Digul Tanah Merah. Nah, setelah 6 bulan di Tanah Tinggi, si Pandu ini dipanggil ke Tanah Merah lagi. Nah, karena di penghujung tahun 1929, udah 3 tahun, banyak orang yang ingin kabur dari Digul. Nah, Pandu ini termasuk salah satu orang yang ingin kabur. Si Pandu ini mengajak 4 orang temannya untuk kabur. Nah, saat di perjalanan kabur, naas sekali si Pandu ini kakinya kena ranjau babi, dan akhirnya dia masih bisa berjalan sampai 3 hari, tapi kayak orang yang udah nggak sanggup lagi, akhirnya dia pasrah kan. Dia menyuruh teman-temannya untuk melanjutkan pelarian, tapi dia tinggal sendiri di situ. Nah, dia sudah pasrah, kayak udah kalau meninggal pun sudah gitu. Nah, di tengah-tengah hari siang, akhirnya dia ditemukan oleh suku kaya-kaya. Nah, suku kaya-kaya ini membawanya ke daerahnya. Nah, lalu si Pandu kan karena dia itu orang yang suku kaya-kaya itu memandang orang komunis itu orang yang pintar, orang yang patut dijadikan untuk contoh.
Nah, akhirnya si Pandu ini dirawat dan diberi tempat tinggal di suku Kaya-Kaya. Nah, di suku Kaya-Kaya sendiri Pandu juga mengajarkan cara-cara untuk mengayam rotan, membuat kerajinan, dan mengangkut bulu-bulu untuk pemasukan ke suku Kaya-Kaya. Nah, karena si Pandu ini memberikan dampak yang positif, akhirnya si Pandu itu juga dihormati di suku Kaya-Kaya. Akhirnya karena dihormati, si Pandu ini dinikahkan oleh wanita yang paling cantik di suku Kaya-Kaya, namanya itu Okini. Nah, hari demi hari si Pandu ini sudah nyaman kan di Kaya-Kaya sampai Okini pun hamil. Nah, tapi suatu hari ada nasib sial bagi Pandu karena pasukan Belanda mendatangi suku Kaya-Kaya dan berhasil menemukan Pandu. Karena si Pandu ini kayak ras kulit dan sebagainya itu berbeda dari suku Kaya-Kaya, jadi si Pandu tetap ditangkap oleh pemerintah Belanda. Nah, karena sudah dibawa lagi ke Tanah Merah, ya sudah, si Pandu mulai diasingkan lagi. Nah, saat Okini melahirkan, suku Kaya-Kaya ini menghampiri Tanah Merah untuk mengabari Pandu bahwa Okini sudah melahirkan. Nah, tetapi si Pandu ini malah menghiraukan kedatangan suku Kaya-Kaya yang menyebabkan Okini ini sakit hati karena seperti tidak dianggap sebagai istri. Akhirnya Okini meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, Pandu juga mendengar berita tersebut. Akhirnya si Pandu menyesal. Nah, yang keempat ini ada antara hidup dan mati atau buron dari Boven Digul. Nah, kisah pelarian dari Digul ini melibatkan 7 orang, yaitu Sujito, Kamlin, Rusman, Suwirjo, dan 3 orang lainnya tidak disebutkan namanya. Nah, suatu saat si 7 orang tersebut ingin melarikan diri ke Papua Nugini karena di Papua Nugini itu bukan jajahan dari Belanda melainkan dari Inggris. Mereka sudah menyiapkan kompas, alat makan, peralatan perang, dan mereka sudah berlatih bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, lalu petualangan dimulai. Tantangan yang pertama itu mereka menyusuri Kali Digul menggunakan perahu yang beberapa kali menghanyutkan perbekalan mereka. Tetapi untungnya nyawa mereka masih selamat. Nah, saat melanjutkan perjalanan, teman mereka yang bernama Suwirjo terkena demam malaria. Tetapi solidaritas mereka bertujuh ini kuat sekali kan. Jadi tetap membawa Suwirjo untuk melarikan diri. Tapi 3 hari kemudian Suwirjo bertambah parah dan akhirnya ia meninggal dunia. Dan 6 orang lainnya tetap melanjutkan perjalanannya. Nah, setelah Suwirjo meninggal, mereka menghadapi masalah lagi, yaitu banjir. Nah, di banjir tersebut 2 orang terseret banjir. Jadi mereka tinggal sisa 4 orang kan, yaitu si Sujito, Kamlin, Rusman, dan 1 orang tidak disebutkan lagi kan. Nah, dan perbekalan mereka yang terhanyut oleh banjir tersebut membuat mereka semakin panik. Nah, mereka hanya berharap ditemukan oleh suku terdekat daerah situ karena mereka hanya membawa sebuah tembakau dan minum. Nah, yang niatnya tembakau itu akan ditukarkan oleh makanan. Nah, nasib baik akhirnya menghampiri mereka, yang akhirnya pada tengah malam mereka dihampiri oleh suku Kaya-Kaya yang membawa mereka ke tempat suku mereka tersebut. Nah, saat sudah dibawa, akhirnya mereka menukarkan tembakau dengan makanannya. Nah, saat malam hari, suku Kaya-Kaya mengadakan pesta bakar ubi. Nah, Sujito dan kawan-kawan itu merasa curiga karena kalau suku Kaya-Kaya mengadakan pesta bakar ubi, nah maka esokan harinya itu mereka semua akan dipenggal kepalanya. Nah, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk melarikan diri. Nah, tapi sayang saat mereka melarikan diri, dua orang dari mereka terkena 1 orang dari mereka terkena panah
yang menancap akhirnya membuat ia meninggal. Nah, tinggal 3 sisa orang lagi, yaitu Sujito, Rusman, dan si Kamlin. Nah, setelah menyusuri sungai dan kan mereka itu sampai di tepi Sungai Fly. Nah, Sungai Fly itu adalah sungai yang menghubungkan antara daerah daratan Belanda dengan daerah jajahan Inggris. Nah, akhirnya mereka dengan rakit seadanya, mereka akhirnya menaiki itu dan terombang-ambing selama beberapa hari. Akhirnya mereka pun sebenarnya sudah putus asa kan, karena sudah nggak ada yang dibawa lagi dan tidak ada yang bisa diharapkan. Mereka putus asa, tapi akhirnya nasib baik masih menghampiri mereka, yang akhirnya mereka terdampar di Papua Nugini, yaitu daerah jajahan Inggris tersebut. Nah, setelah diangkut oleh tentara-tentara Inggris, akhirnya mereka masuk penjara Inggris. Nah, tetapi di penjara Inggris mereka tidak disiksa seperti layaknya di Digul. Nah, mereka sudah setelah menjalani beberapa bulan masa tahanan, mereka sudah hampir bebas kan. Mereka sudah berkepikiran bahwa akan segera balik ke tanah asalnya masing-masing. Nah, sesampainya sebelum mereka bebas, ternyata tentara Belanda itu udah menghampiri mereka, yang mereka akhirnya dibawa lagi ke Digul. Jadi kayak ceritanya itu tentang kayak mereka udah berjuang mati-matian untuk lepas dari Digul. Nah, tetapi sesampainya di daerah luar Digul, mereka dijemput paksa lagi oleh tentara Belanda. Ya, jadi ceritanya seperti itu yang keempat. Terus yang kelima itu ada Minggat dari Digul, yang ditulis oleh pengarangnya itu tanpa nama. Nah, di sini menceritakan tentang 2 orang pemuda yang dibuang di tanah Digul bernama Saleh dan Sotani. Nah, mereka ini berencana untuk melarikan diri pada malam hari yang gelap pada mereka sendiri. Mereka sendiri itu seperti orang yang kurang ilmu gitu loh. Nah, akhirnya mereka memaksakan tanpa ilmu yang mendukung dan peralatan yang mendukung, ia tetap memaksakan untuk lari dari Digul. Nah, saat hari berikutnya ia sampai di kampung sebelah situ, mereka bertemu dengan sebelah Digul, maksudnya mereka bertemu dengan suku kaya-kaya. Nah, namun suku kaya-kaya ini membodohi mereka. Nah, yang akhirnya alat senjata mereka itu dibawa oleh suku kaya-kaya yang berupa perang dan kapak. Nah, jadi mereka tidak bisa berburu, tidak bisa mencari makan, dan tidak bisa melindungi diri mereka. Nah, terus hari-hari berikutnya mereka juga apes, kayak mereka itu keracunan buah, terus keserang malaria, terus hanyut dari sungai, terus yang akhirnya membuat mereka seperti putus asa kan. Nah, tapi di saat putus asa itu mereka bertemu dengan 3 orang kawan yang juga diasingkan di Digul. Nah, yaitu ada Sastro Pawiro, Dul Rahman, dan Tukiman, yang akhirnya mereka itu bergabung akhirnya menjadi 5 orang. Nah, hari berikutnya mereka itu berlima orang itu bertemu dengan suku kaya-kaya, tapi beda dengan suku yang mencuri. Kaya-kayanya itu beda dengan yang mengambil kapaknya tadi. Nah, akhirnya si Saleh dan Sotani dan kawan-kawan itu meminta bantuan untuk mengantarnya ke Sungai Fly. Nah, dengan imbalan ya yang dibawa oleh Sotani, di situ juga kurang dijelaskan apa. Nah, sampai sudah dibawa ke Sungai Fly, akhirnya mereka bertemu dengan 5 orang lainnya juga, yaitu Harjo Suparto dan 5 kawannya yang tidak disebutkan namanya juga. Nah, akhirnya mereka ini ada 11 orang kan. 11 orang ini akhirnya saling melanjutkan perjalanan dan bertukar cerita. Nah, tapi endingnya juga cuma sampai situ aja. Di sini nggak dijelaskan bahwa apakah mereka ini selamat, apakah mereka ini tertangkap, apakah mereka ini meninggal. Nah, semua ini belum jelas gitu loh, cuman gantung sampai di situ doang. Jadi ending cerita yang kelima ini juga masih membingungkan. Ya sebenarnya banyak masih membingungkan dari semuanya. Maunya ada ceritanya tapi kayak endingnya itu kurang jelas. Nah, jadi cerita dari Digul itu kurang lebih kayak gitu. Nah, kenapa sih
Apa sih yang kita dapat dari baca ini? Ya, kalau yang kita dapat sendiri itu pengalaman, dan semoga kita juga bersyukur karena kita sudah merdeka, kita sudah bebas, kita sudah nggak perlu yang namanya melarikan diri. Nah, sama yang kita dapat juga ilmu tentang apa sih Digul itu, terus sejarahnya apa aja sih, terus ya kayak untuk penelitian aja gitu. Mungkin sekian dari video saya tentang review novel cerita dari Digul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.